Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir untuk materi yang Fourier series. Jadi di bagian terakhir ini kita akan belajar mengenai average power dan juga nilai RMS dari suatu fungsi periodik. Nah, pertama untuk yang average power ini, jadi kalau misalnya average power seperti biasa, kalau untuk mencari power kan berarti kita butuh yang namanya tegangan dan juga arus ya biasanya. Tapi karena sekarang kita sedang membahas sinyal-sinyal yang sifatnya periodik, sehingga representasi tegangan dan juga arusnya itu dalam bentuk persamaan itu kurang lebih akan seperti ini jadinya. Jadi VT ini nanti akan ada komponen DC-nya dan juga ditambah dengan komponen AC-nya yang ada cos-nya ini. Dan juga untuk arus juga sama, dia nanti akan memiliki komponen DC-nya dan juga akan ada juga komponen AC-nya yang merupakan fungsi dari suatu kosinus gitu. Nah, untuk mencari P, kalau untuk yang V dan I yang bersifat periodik, itu nanti kurang lebih seperti ini rumusnya. P sama dengan 1 per T integral VI dt. Integralnya dari 0 sampai T ya, sampai periodenya. Nah, atau kalau misalnya kita mau coba jabarkan, itu nilai average power itu akan sama aja dengan seperti ini. Jadi VDC dikalikan dengan IDC, kemudian ditambah dengan setengah dari sigma Vn dikalikan In, kemudian dikalikan dengan cos theta n min psi n. Jadi ini Vn itu adalah amplitude untuk yang komponen AC ya. Dan juga In itu adalah amplitude dari arus untuk komponen AC. Ini bisa kita anggap N nih, boleh. Lalu untuk yang cosnya ini ada theta n dan juga psi n. Jadi theta n itu adalah sudut untuk yang tegangan. Kemudian psi itu adalah sudut untuk yang arus. Seperti itu. Ini adalah rumus yang versi lebih mudah dihitung ya, mungkin ya seperti ini. Nah, lalu untuk yang nilai RMS itu sebetulnya dia sama saja seperti nilai daya pada resistor 1 ohm. Itu adalah nilai RMS. Atau kalau kita jabarkan nih dengan menggunakan koefisien Fourier, dia sama saja seperti ini. Jadi untuk RMS kuadrat sama aja dengan A0 kuadrat ditambah setengah dari sigma AN kuadrat ditambah BN kuadrat, di mana A0, AN, dan BN itu adalah Fourier koefisien ya. Atau kalau untuk mencari VRMS-nya saja, berarti tinggal kita kasih akar aja ya sebelah sininya. Jadi akar dari A0 kuadrat ditambah setengah dikalikan dengan sigma dari AN kuadrat ditambah BN kuadrat, seperti itu. Nah, untuk mempermudah, kita langsung ke contoh soal. Misal kita punya rangkaian seperti ini, kemudian kita diminta untuk mencari average power yang disuplai pada rangkaian apabila arusnya itu adalah fungsi periodik yang seperti ini. Itu. Nah, karena disuplainya pada rangkaian keseluruhan, jadi artinya bukan pada salah satu komponen saja, jadi kita harus mencari dulu nilai impedansi totalnya dari rangkaian ini, yaitu dengan cara memparalelkan ya dari si R yang ini dengan kapasitor ini gitu. Jadi impedansi inputnya atau impedansi totalnya adalah ini, hasil paralelnya kurang lebih akan seperti ini nilai setelah dijabarkan. Nah, lalu untuk mencari tegangannya, di sini ada sumber arus nih I-nya ya. Jadi tegangannya berhubung di sini V itu adalah tegangan pada 10 ohm atau sama aja dengan tegangan di sini ya, karena dia kan paralel. Sehingga untuk lebih mudah mencari V ini sama saja dengan kita kalikan saja si arus itu dengan si Z yang kita punya. Ini adalah Z-nya kita nih, tadi kita kalikan dengan arus, itu adalah tegangan ya, V adalah I dikalikan dengan Z. Nah, ini di sini bagian bawahnya nih yang 1 tambah J20 omeganya sudah dijabarkan menjadi komponen magnitud dengan komponen fasanya. Gitu. Jadi di sini jadinya lebih panjang ya bentuk persamaannya. Sedangkan ini 10-nya masih tetap di sini, kemudian I-nya tinggal kita kalikan ke sini. Gitu. Ini tahu ya, cara mencari magnitud kan berarti tinggal akar dari real kuadrat ditambah yang imajiner kuadrat gitu kan. Kalau yang fase berarti tinggal tan inverse imajiner dibagi dengan yang real, berarti tan inverse 20 omega. Gitu. Nah, lalu sekarang untuk mencari average powernya itu kita kembali lagi ke rumus yang ini di teori kayak gini ya, kita bisa mencari P-nya adalah seperti ini. Kalau di sini bisa dilihat nih ada yang komponen DC dan juga ada yang komponen AC-nya juga. Sehingga nanti untuk mempermudah kita bisa analisisnya juga satu persatu dulu saja. Kita cari dulu untuk yang komponen DC-nya. Jadi kalau kita lihat di rumus arusnya ini, komponen DC kan berarti yang ini ya, ini adalah komponen DC.
Lalu untuk yang komponen, ini adalah komponen AC-nya nih, yang sebelah sini. Ini mereka walaupun sama-sama komponen AC, sekarang di sini bisa dilihat mereka memiliki periode yang berbeda-beda ya omeganya. Ini omeganya 1. Kemudian yang ini adalah dia omeganya sama dengan 3 ya, 3 radian per detik. Ini juga 1 per detik. Sedangkan untuk yang DC ya berarti omeganya adalah 0 ya, 0 radian per detik gitu. Jadi nanti untuk yang average powernya kita juga akan memperoleh 3 buah nilai untuk setiap omega yang berbeda. Jadi kita akan cari dulu untuk yang omeganya 0, kemudian nanti akan dicari untuk yang omeganya sama dengan 1, dan juga dicari untuk yang omeganya sama dengan 3 radian per detik. Seperti itu. Nah ini yang pertama untuk yang omeganya sama dengan 0, untuk yang komponen DC-nya dulu. Arusnya tadi 2 ampere ya dari soal. Kemudian untuk mencari V-nya, berarti tinggal V itu adalah I dikalikan dengan Z ya. Dengan ini nih, yang dari sini kita masukin ke sini. Tapi karena omeganya 0, berarti otomatis yang sebelah sini akan hilang. Kemudian ini juga sama nih, akan jadi 1, jadi tinggal akar 1 saja. Jadi sama aja dengan 10 dikalikan dengan I saja. Untuk yang komponen DC ini 10 dikalikan dengan I, dimana I-nya adalah 2 ampere ya, sehingga V-nya itu adalah 20 volt untuk yang komponen DC. Lalu untuk yang omeganya sama dengan 1 radian per detik, sama juga nih kita masukkan arus omega sama dengan 1 ini ke rumus arus dan juga ke rumus V-nya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, kalau yang omeganya 1 radian per detik berarti arusnya yang sebelah sini ya. Ini sama aja dengan 10 sudut 10 derajat kan ya. Makanya di sini ada 10 sudut 10 derajat. Untuk yang V-nya berarti tinggal kita masukkan saja ke sini, omeganya sama dengan 1 ke sini. Jadi kurang lebih nanti V-nya adalah seperti ini nih, V-nya. Nah, setelah diperoleh baru kita bisa sederhanakan nih nilai V-nya ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini kenapa jadi seperti ini? Ini bisa kalian hitung aja pakai kalkulator ya. Tan inverse dari 20 itu berapa? Lalu dijumlahkan dengan dikali dengan ini seperti itu. Ini bisa kalian hitung pakai kalkulator. Dan yang terakhir adalah kita akan analisis untuk yang omeganya sama dengan 3 radian per detik. Nah, harusnya di soal untuk yang 3 radian per detik adalah yang bagian sini. Jadi I-nya itu sama aja dengan 6 sudut 35 derajat ya. Seperti ini. Sedangkan untuk nilai V-nya tinggal kita masukkan omega sama dengan 3 ke rumus yang sebelah sini. Lalu kalian hitung pakai kalkulator. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini nilai V-nya. Gitu. Nah, untuk mencari powernya itu nanti bisa tinggal kita jumlahkan saja nilai power dari masing-masing omega ini. Jadi nih untuk mempermudah kita cari dulu nih untuk rumus VT-nya secara keseluruhan secara time domain. Jadi sama saja dengan ini ya, untuk yang omeganya sama dengan 0 kan dia 20. Lalu untuk yang omeganya 1 berarti 5 sudut min 77,14 atau sama aja dengan 5 dikalikan dengan cos ini T ya, karena kan omeganya sama dengan 1. Lalu diambil dengan 77,14. Terakhir untuk V yang omeganya 3 radian itu adalah ini besarnya 1 dikalikan dengan cos 3T diambil 54,04 derajat. Gitu, ini adalah untuk rumus VT-nya. Jadi setelah kita peroleh IT, ini kan ada di soal ya, dan juga kita memperoleh tadi ada VT nih, setelah kita jabarkan, baru bisa kita masukkan ke dalam rumus P yang ada, yang sudah kita tadi tunjukkan di awal slide ya. Yang ini kan rumusnya ada VDC IDC ditambah setengah dikalikan dengan sigma VN IN cos theta N min psi N. Theta N ini adalah sudut untuk V, sedangkan psi N ini adalah sudut untuk I. Gitu. Tinggal kita masukkan nilai-nilai ini untuk VDC dan IDC. Tadi VDC-nya ini 20 dan IDC-nya adalah 2 ya. Berarti kita akan memiliki 20 dikalikan dengan 2 nih, seperti ini. Lalu ditambah setengah. Pertama kita cek dulu untuk yang omeganya 1 radian per detik. Berarti setengah dikalikan dengan VN-nya adalah 5. Kemudian arusnya itu adalah kejauhan. Oh, ini. Arusnya itu 10, IN-nya 10. Berarti 5 kali 10 ya, ini dikalikan dengan cos nih, cos sudutnya. Jadi untuk tegangan sudutnya min 77,14. Untuk arus sudutnya adalah ini ya, 10. Nah ini, cuma karena dia bentuk cos itu kan dia defaultnya adalah cos negatif ya, sehingga di sini nih maksudnya ini. Jadi cos itu kan dia sebetulnya defaultnya cos omega T negatif sudut.
Jadi di sini sudutnya sebetulnya adalah nilainya positif, sehingga di sini yang digunakan cosnya ini positif. Lalu diambil dengan yang N tadi, di sini dia karena ini positif 10, jadi sebetulnya sama aja dengan negatif dikalikan dengan negatif 10 derajat. Nah ini yang negatif 10 derajatnya yang digunakan untuk menghitung si power ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah untuk yang omeganya sama dengan 3 radian per detik. Ini setengah, ini default ya dari sini, dikalikan dengan tegangannya tadi 1. Kemudian untuk arusnya dia 6, berarti 1 kalikan dengan 6. Seperti ini, dikalikan dengan cos sudutnya. Ini, ini yang tegangan berarti sudutnya positif 54. Kemudian untuk yang arus sudutnya negatif 35 ya. Jadi di sini kita akan punya ini 54 diambil negatif 35. Baru kalau sudah seperti ini tinggal kalian hitung pakai kalkulator. Kurang lebih akan diperoleh seperti ini dan hasil akhirnya adalah segini. Ini adalah besar powernya. Atau dengan cara lain, kalau memang kalian tidak ingin berurusan dengan sudut-sudut, itu kalian bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari P-nya. Karena rumus mencari power kan bisa macam-macam ya. Yang ini kebetulan kita gunakan V dan juga R-nya. Jadi untuk mencarinya adalah tinggal V kuadrat DC per R ditambah setengah dikalikan dengan sigma dari magnitud Vn kuadrat dibagi dengan R. Gitu. Jadi ini untuk yang omeganya sama dengan 0, tadi kan 20 ya V-nya. Kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan R-nya nih 10. Lalu ditambah dengan ini untuk yang omeganya sama dengan 1. Tadi Vn-nya adalah 5 ya. Ini kan 5. Jadi 5 kuadrat dibagi dengan 10 juga nih R-nya. Lalu ini untuk yang omeganya sama dengan 3. V-nya tadi adalah 1 ya Vn-nya. Yang ini nih Vn. Jadi setengah dikalikan dengan 1 kuadrat dibagi 10. Ini kalau kalian hitung nanti akan sama saja menghasilkan besaran yang sama 41,5 watt. Sama seperti cara yang atas. Ini terserah kalian lebih suka cara yang mana. Karena nanti hasilnya akan sama-sama saja. Lalu contoh yang kedua nih untuk mencari nilai RMS, misal kita memiliki fungsi periodik seperti ini nih, fungsi tegangan. Lalu kita diminta untuk mencari nilai RMS-nya dari fungsi ini. Nah nilai RMS kan rumusnya ini ya. Nih tadi sudah kita tunjukkan di awal-awal, yaitu adalah integral akar dari A0 kuadrat ditambah setengah dikalikan dengan sigma dari AN kuadrat. Ini adalah amplitude untuk bagian yang AC. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini, tinggal kita masukkan saja. A0-nya kan adalah 1 ya. Jadi VRMS-nya sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah setengah dikalikan dengan ini AN kuadrat. Berarti koefisien ini, koefisien ini, koefisien ini, koefisien ini, dan seterusnya. Dikuadratkan jangan lupa ya. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Nanti tinggal kita jumlahkan biasa, baru bisa diperoleh nilai RMS-nya kurang lebih seperti ini. Untuk fungsi tegangan yang ada di soal ini. Seperti itu, mudah ya. Oke, untuk materi Fourier series cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.